warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wa arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah, Bapak jamaah, bertemu lagi kita daripada pekan sebelumnya. Semalam sudah sampai surah Al-Baqarah ayat 3. Insyaallah hari ini ulun sambung surah Al-Baqarah ayat 4. Ulun bacakan dulu lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada kitab-kitab Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Ibnu Abbas berkata, firman Allah ini, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Kata Ibnu Abbas, dan mereka yang beriman kepada kitab Quran yang telah diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Maksudnya ialah mereka membenarkan apa-apa yang dibawa oleh Muhammad. Dan juga apa-apa yang diberikan Allah yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Muhammad. Mereka tidak membeda-bedakan, kata Ibnu Abbas, di antara para rasul tersebut, serta tidak mengingkari apa yang mereka bawa dari Rabb mereka. Jadi adil. Kalau umat-umat terdahulu kan nang pengikut kitab sebelum kita nih, sebelum Nabi Muhammad nih, umat-umat terdahulu kan inya mengikuti nabi-nabinya aja. Setelah datang Nabi Muhammad, inya banyak yang mengingkari. Kalau kita umat Islam yang kafah, kita percaya juga lawan kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil, dan Quran penyempurnanya. Itulah di Quran nih dipadahkan Ibnu Abbas ciri-ciri orang yang mukmin, percaya sepenuhnya. Sami'na wa ta'na. Semalam sudah dipadahkan ciri-ciri orang beriman ini sudah ada di Quran kan. Ini hadisnya belum kisahkan nih. Ciri-ciri orang mukmin ini salah satu hadisnya aja Nabi. Sungguh beruntung nih keadaan orang-orang yang beriman apabila aja Nabi nih inya mendapatkan sesuatu hal yang ada baik, inya bersabar. Begitu pulang apabila inya mendapatkan hal yang menyenangkan, inya bersyukur aja Nabi.
Dan itu kada terdapat ya Nabi kecuali kepada orang-orang non mukmin. Yaitu apa? Orang-orang yang beriman. Ini hadis nih. Selain yang di surah Al-Anfal semalam, ciri-ciri orang beriman kan bila disebut nama Allah bergetar hatinya, bila dibacakan ayat Quran bertambah keimanannya. Dan ini hadisnya pulang ya tadi, bilanya kita kau bersabar dan bersyukur itu adalah ciri-ciri orang mukmin ya Nabi, ciri-ciri orang beriman. Jadi 4 ayat dikisahkan di sini. 4 ayat di surah Al-Baqarah ini ialah 4 ayat pertama dari surah Al-Baqarah ini menjelaskan sifat orang-orang beriman. Dan kena pulang belum lagi. Kena pulang 2 ayat berikutnya ya Ibnu Katsir menjelaskan sifat orang-orang kafir, dan 13 ayat berikutnya menjelaskan orang-orang yang munafik. Yang kita bahas di sini masih sifat orang-orang yang beriman. Di antaranya tadi syukur dan sabar. Sabar sudah dibahas semalam, minggu semalam. Ini syukur pulang. Bila kita bersyukur ya Allah akan kutambah nikmat. Bila ingkar, pupur lo nikmatku. Tunggu ya Allah, ajabku sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sebenarnya anak bersyukur ini nyaman aja, mudah. Mudah menyambatnya mudah Bang ya. Mengamalkannya nih mudah-mudahan kawa kita semuaan. Jar Nabi lah. Ini hadis sahih. Bila kita bangun dari Nabi, bangun besokan kan subuh, doa kita kan, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Sunnahnya kayak itu kan, doa kita. Alhamdulillah nah Allah membangunkan anakku pulang dari kematian kan. Guring tuh mati digegam Allah, kita dibangunkan pulang. Bila kita bangunnya Nabi di pagi hari itu, kita ingatkan awaknya sehat aja. Alhamdulillah awak sehat aja, sebuting dah. Begitu pulang aja Nabi, keadaan kita nih nah, rumah tangga kita, kampung kita aman aja. Aman aja. Kadang kayak saudara kita muslim kan kayak di Suriah, di Palestina. 2 dah aman aja kita nih. Pertama awak sehat aja bangun nih. Berdua aman aja nih, lingkungan kita, keluarga kita aman aja semuaan. Dan yang ketiga aja Nabi, ada makanan yang dimakannya hari ini. Hari ini ya. Hari itu ada yang dimakan. Kada gesen isuk ada, apalagi bulan dudi kada ya Nabi. Maka ya Nabi bila terkumpul 3 keadaan itu, sesungguhnya ya Nabi apa? Dunia sudah ikam genggamnya Nabi. Bayangkan. Saking Nabi motivasinya tuh. Saking mudahnya untuk kita bersyukur. Syukur tadi jalan menjadi orang mukmin tadi salah satunya hadisnya. Menyambatnya mudah aja Bang, mudah naik kita mau memalakannya. Bila 3 atau 3 apa ya sudah. Insyaallah kita ciri-ciri orang beriman sudah. Ciri-cirinya. Jadi tinggal menambah aja lagi dengan ibadah-ibadah yang lain kan. Memang menyambatnya yang mana aja memalakannya ngalih mudahan kita karena diingat-ingatakan nih kan. Diingatkan terus mudahan kau memalakan. Sampai-sampai pengaruhnya syukur nih bagi negara aja, bagi umat aja ganal benar imbasnya. Apalagi bagi diri sendiri. Ini ada kisah ini sahih. Pernah juga melihat di YouTube, pernah juga membaca, pernah juga. Kisah ini sekitar 800 tahun yang lalu. Sekitar tahun 1200 Masehi. Kalau Hijriah kan sekitar tahun berapa tuh? Tahun 600-an lah Hijriah. Waktu itu zaman Khalifah Abbasiyah. Khalifah Abbasiyah ini maju benar. Setelah Utsman bin Affan itu kan paling maju sudah.
sekolah-sekolah, madrasah, rumah sakit, perpustakaan nih berdiri, Islam maju. Dan ini kemajuan Islam ini memang sampai ini nih bila Islam maju nih, umat-umat nang kada Islam ini memikirkan kayak apa caranya nih supaya kawa menjatuhkan Islam. Zaman itu sejaman lawan kehidupan kekaisaran Mongol. Kekaisaran Mongol. Memang kekaisaran Mongol itu banyak menjajah negara-negara di sekitarnya, banyak. Ini berniat juga menjajah Khalifah Abbasiyah tadi. Berniat juga ya. Menguasai. Singkat cerita, memang kawa dikuasainya. Ulun baca tuh waktu penyerangan itu banyak memakan korban jiwa. Sekitar 200 sampai 500 ribu yang meninggal umat Islam. Dihancurkannya perpustakaan, rumah sakit, sekolah-sekolah, madrasah dihancurkannya, habis. Setelah dikuasainya oleh kerajaan Mongol tadi, rajanya tuh ngarannya kalau kada salah Hulahu. Dipanggil nih orang-orang alim Islam nih yang masih ada, panggil olehnya nih, oleh yang menjajah tadi, dipanggilnya, hendak menguasai. Raja ini terkenal bengis kan, dipanggil orang-orang alim nih yang masih ada, panggilnya untuk bertemu lawannya. Karena memang terkenal ganas, orang-orang alim ini banyak nang kada mau juga. Lalu diutus pemuda nang alim juga ya, ustadz muda. Diutus untuk menemui raja tadi. Raja. Singkat kisah, pemuda tadi menemui ya. Sebelum menemui itu besangu sudah ya. Ini pasti ditakuni sudah. Karena yang dicari orang-orang nang tuha kan. Kenapa datangnya anum nih? Yang anum. Pasti ditakuni sudah. Sudah besangu unta seikung. Kambing seikung. Ayam jagau seikung besangu. Ini kisahnya saya kisahnya. Setelah menemui raja ini ya terkejutai kan, nang dikira nang orang nang berwibawa yang datang. Sekalinya orang biasa aja, pemuda aja anum masih. Betakunnya raja nih lawan nang pemuda tadi. Wahai pemuda nih, nang ku cari ini adalah orang-orang nang alim, nang berwibawa. Kenapa ikam ini datang? Jadi yang pemuda tadi, ulun ini sudah diutus oleh orang-orang Tuhan kami. Bahwa ulun mewakili sidin-sidin ini untuk datang menghadapian. Pian dia pemuda tadi, amun hendak mencari yang lebih ganal nih dari ulun, lebih besar nih, banyak wibawanya. Ulun ada besangu unta di belakang. Nah, bayangkan. Sahutannya nih bermakna. Padahal tuh menyinggung yang tadi tuh, menyinggung raja tadi. Amun hendak nang lebih tua aja ya, dari ulun nih. Nya berjanggutnya cuma sedikit masih anum. Tuh ulun besangu nih, kambing. Banyak lagi janggutnya. Nah, maksudnya yang lebih tua tuh ada sudah. Ini menyinggung tadi kan bahwa ini raja ini terkenal ganas kan. Memang jadi orang kada mau menemuinya. Badang ketiga pulang disambatnya pulang. Pian kah hendak nang setelah dua tadi hendak nang lebih nyaring kah suaranya daripada ulun, nang lebih keras. Tulun besangu ada ayam jagau di belakang. Jadi raja ini mendengar tiga sahutan tadi itu bermakna tuh kan. Terkesimain nih. Oh ini berarti orang nih perlu diperhitungkan juga nih. Jadi raja tadi. Aku hendak betakun mau nikam na pemuda. Betakun dua pertanyaan betakun. Yang pertama aja raja, kenapa nih jadi kami ini nah kawa menguasai kamu nih?
menguasai umat ikam nih nah. Kenapa kami jadi kawa? Dan yang kedua aja raja, kayak apa supaya bangsa kami ini bisa meninggalkan nih khalifah ikam nih? Nah, 2 pertanyaan tuh. Jadi ini menyahut ya pemuda, ini berkaitan dengan hadis tentang syukur tadi. Yang ciri orang mukmin tadi kan. Nah, sampai suatu negara nih bilanya kada bersyukur, kehancuran. Jadi sahutnya oleh pemuda, wahai khalifah, sesungguhnya kekalahan kami, kehancuran negara kami bukan karena kehebatan bangsa ikam. Bukan karena kegagahan pasukan-pasukan ikam, pasukan-pasukan pian kada. Sesungguhnya aja pemuda tadi, kehancuran kami yang dapat dikuasai oleh bangsa ikam ialah karena apa? Kami tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami lalai lawan syariat agama, ya pemuda tadi. Kami hanya memikirkan dunia, bermegah-megah dengan harta, tanpa menuntut ilmu kada ada lagi kami di sini. Kurang sudah, ada banyak lagi nang beribadah di masjid kurang sudah. Banyak nang memikirkan dunia. Karena apa? Kada bersyukur. Yang syukur itu kada yang dapat nikmat alhamdulillah, kada itu aja ngaran syukur itu. Dia orang alim terdahulu, jadi Ibnu Qayyim nang ngaran syukur itu adalah apabila tuh Jasidin, orang nang mengucapkan syukur aja dengan perkataan, maka itu seperti orang nang memegang baju baru dan ia berkata, "Nah, inilah bajuku." Sedangkan ia tidak memakainya. Oh, bayangkan, memberi supan kalau tuh. Baju kada dipakainya, baju baru dipadakan ini baju. Ada berpakaian nih ya. Berarti apa? Sia-sia ucapan tadi. Sia-sia ucapan. Sedangkan apa? Jahirnya kada terlaksana. Syukurnya cuma alhamdulillah. Cuma ibadahnya kada. Karena kan berimbas lawan negara nih, bayangkan. Ya itu tadi ciri orang mukmin tadi, ya Nabi. Yang kedua tadinya kayak apa nih? Supaya kami ini bisa meninggalkan nih bangsa ikam nih. Jadi pemuda nih. Oh, itu mudah. Mudah benar. Kada dengan perang besar, perang ganal kada, dengan pasukan kehebatan kami kada. Sebuting aja caranya. Selain kami bisa bersyukur ya pemuda deh. Apabila kami bersatu ya pemuda deh. Bersatu di atas Islam, di atas ukhuwah Islamiyah, maka pian pasti akan meninggalkan. Nah, bayangkan. Itu bujur tuh maknanya ganal benar. Makanya sampai ini bila umat Islam bersatu kita nih, bersatu di atas Islam, di atas ukhuwah Islamiyah, kada saling mencela, hina menghina. Insyaallah nang gonjang-ganjing nih insyaallah ini hilang aja. Hilang dengan sendirinya, kada usah nang perang manganu, kada usah. Hilang dengan sendirinya. Karena apa? Ukhuwah ini penting benar. Sampai-sampai aja Nabi. Nah, ini kan sesuai belum hadisnya. Kada beriman nih kita nih, nang banyak nih kita nang banyak nih. Nah. Kada sempurna imannya lagi aja Nabi. Kada sempurna. Apabila tuh kita nih kada mencintai kebaikan nih. Gasan kawan-kawan kita, sahabat kita, tetangga kita. Seperti mencintai kebaikan untuk diri kita sendiri. Berarti iman kita kada sempurna. Nah, bayangkan. Saking menyuruhnya Nabi nih, peka lawan keadaan nih. Melihat kawan kada tapi sembahyang kita nih hatinya. Hendak juga supaya kayak kita kan kada kita aja nang kawas sembahyang. Nah, itu pentingnya tuh. Bayangkan. Nah, itu kadang kali. Jadi jar pemuda tadi menyauti supaya pian bisa meninggalkan negara kami ini, bilanya kami bersatu di atas ukhuwah Islamiyah, otomatis piannya akan pergi. Singkat kisah, akhirnya tadi selesai sudah permasalahan tadi. Yang berkaitan lawan dua tadi. Nang ayat Quran tadi kan, ciri orang beriman kan, ini bisa bersyukur, bila bersyukur ditambah nikmat ya Allah. Yang hadisnya tadi ya tadi. Bila 3 tadi. Bila bangun, ngatakan tuh, supaya kita kawah hati nih, membesarkan hati.
awak sehat aja, lingkungan kita aman aja, kau aja kita ke musala, ke masjid, ke langgar kau aja. Yang ketiga pulang ada yang kita makan hari itu aja. Maka bilanya kita mengatakan itu, insya Allah kita sudah ya Nabi. Sesungguhnya orang nang nih dunia digenggam, nang paling kaya sudah. Mudah benar. Dan insya Allah itu ada pada kita semuaan. Tinggal hati-hati kita aja lagi kawa. Mensyukuri ada. Lawan tadi, kita kawa bersatu di atas Islam. Itu ciri-ciri orang mukmin juga. Sudah nih ayat keempat tadi. Ayat kelima pula. Belum, masih ada sambungannya. Ayat keempat, ayat kelima juga. Ayat kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah, ya Allah, orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb-nya, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, orang-orang yang beruntung. Jadi orang-orang yang beriman itu ialah orang-orang yang beruntung. Keberuntungan itu bagi orang-orang yang beriman di Ibnu Katsir. Allah berfirman, ulaika, mereka itulah, yaitu orang yang menyandang sifat-sifat di atas tadi. Dengan ayat sebelumnya tadi, beriman kepada hal yang gaib, mendirikan sholat, mengeluarkan infak, dan rezeki ini jalan Allah. Nah, 5 ayat ini adalah ciri orang-orang yang beriman. Dan ditutup Allah bahwa mereka itu ialah orang-orang yang beruntung. Setelah melaksanakan ciri orang-orang beriman dari itu, ya Nabi, ya Allah nih, orang-orang beruntung ialah yang menggawi 5 ayat tadi. Kuncinya pulang, ada pulang kuncinya penghujungnya pulang. Mudah juga kuncinya nih, nyaman kuncinya, menyambat nyaman bang. Tapi mamalakannya mudahan kawa kita. Ada pulang hadisnya ya Nabi. Sungguh beruntung ya Nabi nih. Kita ini beruntung benar, mun kawa mamalakannya Nabi. Sungguh beruntung nih orang-orang yang beriman nanti di akhirat, dan inya nerima kitabnya dengan tangan kanan, iliin. Apabila aja Nabi, apabila nih, mudah nih, apabila aja Nabi dalam hidupnya, yaitu orang yang paling banyak beristighfar, paling banyak minta ampun lawan Allah. Itu pulang kuncinya pulang, supaya kita beruntung nih. Selain beriman tadi, mudah-mudahan kawa kita banyak mengamalkan istighfar. Maka istighfar nih padilahnya dunia akhirat. Dunia akhirat, ada yang untuk dunia ya, akhiratnya iya, dunianya iya. Banyak sudah contoh-contoh sudah. Kisah-kisah ulama yang terdahulu nang bawa istighfar nih mengundang kemaslahatan dunia akhirat. Problem masalah kita banyak benar nang dipecahkan oleh istighfar. Ini sampai jam 6 kah? Parak dah. Nah, 2 menit lagi. Udah kelewatan waktu pulang kan? Dari nang singkat ini, mudah-mudahan ada aja nang masuk sedikit. Kawa diamalkan kan? Ini ulun hendak memberi pertanyaan ulang. Kawan-kawan pian-pian nih.
Pertanyaannya mana aja ya yang tadi juga. Nang ulun sambatakan tadi. Bilanya ada nang kaum jawab kena. Ini ada ulun berjualan lah ini, gawian ulun berjualan HP nih kan. Nah, kawan ini dihadiahkan kawan-kawan. Nyaman jawab pertanyaannya Sambil guring-guringin kau aja menyauti. Karena apa aja Nabi? Ulun pernah juga mendengar kisah nih. Ustadz Masudin kisahkan dulu ulun kan setiap bulan bila keluar kota ulun nang menyupirnya membawa sidin ke Mandumai, Kapuas. Tiap bulan tuh sudah 8 tahunan yang corona memang hampir setahun dah hampir. Tiap bulan tuh 8 tahun bawa sidin biasa waktu umroh. Waktu kajian gini nih di Nabawi itu kan banyak kajian, setiap habis sholat tuh banyak kajian. Bahasa macam-macam nih. Ada bahasa macam-macam ya. Jadi pas kajian sidin ini Ustadz siapa kan ada kajian sidin memperdengarkan juga. Ada orang ini nang pindah lain kayak orang kita tuh. Udah tuntung kajian ditakuni ya, sekalinya orang tuh orang India ada salah. Ditakuni kawan sidin ada yang bisa bahasa ditakuni oleh orang tadi ditakuni. Kenapa empat duduk dua nih di majelis nih? Kamu mengerti lah bahasa kada aja kada mengerti sih ya orang tadi. Kenapa empat duduk dua? Jadinya karena empat duduknya aku hendak dapat rahmat Allah. Dipadakannya hadisnya karena kan memang nih ini insya Allah bila orang yang singgah ke taman-taman surga nih ya Allah ampuniinya, rahmatiinya, maka Allah menakunna malaikat siapa-siapa nih catat ngarannya. Bayangkan aku hendak itu benamnya walaupun kada mengerti. Memang hadisnya kayak itu bila kita duduk atau guring apakah dapat kita insya Allah dapat karena hadisnya kayak itu bunyinya. Kada kalau dibahas lagi sudah. Mudah-mudahan kita dapat rahmat semuaan yang duduk di sini. Amin. Nah, ini pertanyaannya tadi berkaitan lawan ini tadi. Pertanyaannya yang mana aja nih? Mun pian ingat nang sambat tadi nang imbah bangun ya Nabi. Imbah bangun nih Gam. Bila tiganya ada tadi. Nah, bila tiganya ada pada diri Gam, dunia sudah ikam genggamnya Nabi. Nah, siapa yang mau menjawab ya? Angkat dia tangan Ya, silakan. Sehat. Iya, alhamdulillah. Lingkungannya Mas aman. Iya. Iya. Bujur tuh, alhamdulillah. Nah, itu mudah-mudahan kau amalkan. Ini ada yang kita nih kisah hadis saja, ada mudah-mudahan kau amalkan. Nah, ini ambil pian. Menghadiahkan nih. Mudah-mudahan kebaikan kan digunakan nih. Nah, mudah-mudahan kau amalkan kita. Ya, ilmu ini biar ada banyak. Yang penting dia amalkan. Jadi Imam Syafi'i nangaran ilmu itu apa? Bukan perbandaran kata dan otak ada lain. Yang kita amalkan itu ya. Kalau bisa banyak-banyak kita. Banyak bagus lagi bang. Punya kawa banyak mengamalkan itu lebih baik lagi. Cuma kalau mengamalkan itu syukur sudah. Itu kebaikan sudah. Nah, mudahan tadi kita bangun awak sehat aja. Aman aja keluarga kita kau aja sehingga kelanggar ke masjid. Dan yang dimakan ada hari itu. Hari itu aja kita ada ngalih-ngalih. Saya tuh sengaja bukan baca doa dan setelah bangun. Ya tuh bujur tuh. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ya. Jangan langsung meluncat, jangan Nah, amalkan tuh doa tadi. Langsung jangan Mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan juga dipadahkan kalau sudah. Bila majelis ini sampai-sampai sahabat tuh ada kadusa majelis yang banyak ini sedikit aja bilanya bangun dari duduk langsung beristighfar. Karena itu maknanya doa kafaratul majelis di situ. Karena pandiran kita nih, ulun pandiran pasti banyak salahnya karena manusia. Nah, disuruh kita oleh beristighfar. Nah, mudah-mudahan kita beristighfar semuanya. Yang ditutup. Masing-masing istighfarnya ya. Kalau usaha bersama kan Bapak, karena sunahnya kayak itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.